dalam kesempatan yang diberikan Tuhan kepada saya, banyak orang yang mau jadi calon gubernur tapi nggak sampai. Ya. Tapi saya yang tidak pernah punya rencana, ya melalui tangan Pak Prabowo, melalui tangan Pak Dasko, melalui tangan ketua-ketua umum partai, hari ini saya sebagai calon gubernur. Ya. Kan badan saya ini kecil, ya badan saya kecil, dan kemudian ya kalau saya harus kalah dengan bully, ya kalau saya kalah dengan hinaan, selesai hidup saya. Airin atau Rano Karno? Rano Karno. Selamat datang di acara JPP Talk edisi Pemimpin Baru Menyongsong Harapan Baru. Dalam episode kali ini kita akan membahas tentang perjalanan seorang calon pemimpin baru dan bagaimana dia mendedikasikan hidupnya untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat, dan tidak hanya berfokus pada janji-janji politik. Kita akan melihat bagaimana sosok ini mempersiapkan diri untuk membawa perubahan nyata bagi daerah yang dia cintai. Belakangan ini perhatian publik tertuju pada calon pemimpin baru yang akan membawa semangat perubahan dan harapan bagi masyarakat. Mereka dipercaya dapat membawa angin segar dengan visi baru dan program-program yang inovatif. Bagaimana peran pemimpin baru dalam mewujudkan harapan masyarakat? Mari kita saksikan video berikut ini. Di tengah tantangan yang semakin kompleks, muncul para calon pemimpin baru yang membawa semangat perubahan. Mereka dipercaya mampu membawa angin segar dengan visi yang jelas dan program-program inovatif yang dirancang untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah mudah. Pembangunan daerah, pemberantasan kemiskinan, serta perbaikan infrastruktur menjadi prioritas utama yang harus segera diselesaikan. Di saat harapan masyarakat begitu tinggi, para calon pemimpin baru ini harus membuktikan kemampuan mereka dalam membawa perubahan yang nyata. Bagaimana mereka akan menjawab ekspektasi ini? Mari kita lihat bagaimana rencana hingga peran calon pemimpin baru dalam membangun masa depan yang lebih baik, serta tantangan yang harus mereka hadapi untuk mewujudkan harapan masyarakat. Setelah melihat bagaimana pentingnya peran pemimpin baru, kita akan mengenal lebih jauh sosok yang akan kita bahas hari ini. Seorang tokoh yang selama ini aktif di bidang pelayanan publik dan siap membawa perubahan besar di Provinsi Banten. Dia adalah Bapak Andra Soni, calon Gubernur Banten 2024. Terlahir dari keluarga sederhana, Andra Soni tumbuh dengan nilai-nilai kerja keras dan integritas. Ia berhasil meniti karirnya dari bawah hingga menjadi salah satu tokoh penting di pemerintahan Banten. Dengan pengalaman panjang sebagai ketua DPRD Banten, Andra Soni dikenal atas komitmennya dalam membawa perubahan nyata. Melalui visinya, Banten maju, adil, merata, tidak korupsi, ia bertekad menciptakan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Pengalaman hidup dari keluarga sederhana ini membuat Andra Soni memahami kebutuhan masyarakat. Ia fokus pada peningkatan infrastruktur, pendidikan yang lebih baik, serta pemerataan ekonomi di setiap pelosok Banten. Dengan integritas dan komitmen tinggi, Andra Soni siap mewujudkan perubahan besar menuju Banten yang lebih baik. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Bapak Andra Soni, calon Gubernur Provinsi Banten 2024. Selamat datang Pak Andra. Ini kesibukan apa ini Bang? Menjelang penetapan? Ya, kita keliling, menyapa-nyapa warga, kemudian juga
bertemu dengan jaringan, para kiai, alim ulama, masyarakat, petani, semua kita temui. Ini kesibukan beliau bertambah ini kayaknya Iya, dalam beberapa minggu ke depan. Jadi bagaimana sosok Pak Andra Soni dan bagaimana perjalanan politiknya kita akan diskusikan sesaat lagi.